Iya. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, berarti kita ini juga berasal dari firman yang keluar dari mulut Allah menurut Yesus, betul? Nah, betul. Baca Kejadian 6 nomor 3, saya bacakan. Rohku, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Berarti daging kita ini berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Roh kita juga ini adalah roh Tuhan. Berarti posisi Yesus dengan kita sama. Yesus berasal dari firman, rohnya Yesus, roh dari Tuhan, sama seperti kita. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam diri manusia. Berarti roh yang ada dalam diri kita ini adalah roh Tuhan. Kalau Yesus Tuhan karena di dalam dirinya ada roh Tuhan, dan dia berasal dari firman, maka kita juga Tuhan. Karena kita juga rohnya Tuhan, dan kita juga berasal dari firman yang keluar dari Tuhan. Selesai kan? Makanya saya katakan Kristen anti Tuhan. Karena Kristen menyembah makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan. Yang berasal dari roh Tuhan, dan berasal dari firman Tuhan. Selesai kita. Pendeta kira-kira mau nggak ngajarin kayak gini di gereja? Mengajak jemaatnya untuk menjadi sehat. Kira-kira pendeta berani nggak? Kira-kira pendeta berani nggak mengajarkan jemaatnya untuk sehat kayak gitu? Roh manusia, roh Allah. Tubuh manusia, firman Allah. Dalilnya Matius 4 nomor 4, Kejadian 6 nomor 3. Makanya saya katakan di awal, apa yang ada pada diri kita yang milik kita? Nggak ada. Tangan bukan punya kita. Mata, mulut, hidung, jantung, limpa, usus, kaki bukan punya kita. Ini punya Allah, ini punya Tuhan. Punya Tuhan ini. Maka semua yang ada pada diri kita ini akan kembali kepada pemilik. Sama seperti Yesus. Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Aku berkata bukan dari diriku sendiri. Aku bermujizat bukan dari diriku sendiri. Tak ada yang ada pada diri Yesus itu adalah punyanya Yesus. Tak ada. Dia hanya seorang nabi yang diberi kekuatan, mujizat, tanda untuk melumpuhkan kecongkakan orang Yahudi. Gitu loh bang. Datang Kristen, muncul ratusan tahun setelah Yesus terangkat ke langit, bahkan ribuan tahun setelah Yesus terangkat ke langit, mendudukkan Yesus yang adalah utusan menjadi Tuhan. Padahal Yesus itu sama seperti kita. Pembedanya, Yesus lahir suci. Tidak seperti kita, lahir karena adanya persenggamahan ibu ayah sebagai hukum alam. Yesus tidak, makanya Yesus dikatakan rohnya berasal langsung dari Tuhan. Gitu. Jadi aku tanya dulu Bang Juma. Jadi Yesus itu percaya silakan. Bang Juma Tuhan. Gimana? Yesus itu percaya nggak Tuhan? Kalau Bang Juma? Yesus percaya kepada Tuhan, betul. Yesus percaya nggak Tuhan? Bahwasanya dia itu adalah Tuhan. Yesus itu manusia kayak kita. Dari mana dalilnya bang? Matius 4 nomor 4, Kejadian 6 nomor 3 yang barusan. Matius 4 ayat 4. Iya. Manusia hidup bukan hanya dari roti tapi dari setiap firman. Yesus itu berasal dari firman. Rohnya Yesus berasal dari roh Tuhan. Seperti rohnya Bang Suma juga adalah roh Tuhan. Nah, Yesus manusia, Bang Suma manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Ini maksudnya Bang, bukan itu. Itu abang keliru itu jawabannya itu. Gimana? Di sini jelas-jelas dibilang ayat Matius 4 ayat 4 ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja. Kau ngerti itu Bang? Iya, tahu. Bukan dari saripati makanan aja, tapi dari setiap firman, kehendak Bapa. Tujuan perkataannya itu kayak mana Bang? Biar ku tanya Bang dulu.
roti di sini maksudnya jasad manusia ini bukan dia datang dengan sendirinya menjadi manusia dan seterusnya, tetapi dari setiap kehendak Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Itulah manusia. Artinya manusia tercipta bukan dari kehendak manusia itu sendiri, tetapi dari kehendak Tuhan yang telah mau menciptakan dirinya. Itu. Nah, sementara Anda membangun konsep firman, Yesus adalah firman. Loh, sama dengan manusia lain. Manusia lain juga adalah firman. Jangan disamakan bang, manusia lain itu sama firman. Mati Mija. Dalilnya mengatakan itu kok. Matius 4 nomor 4. Kenapa Anda membantah? Mazmur 33 nomor 9. Apa Anda bisa bantah? Gak bisa Anda bantah. Mazmur berapa bang? 33 nomor 9. Mazmur 33 ayat 9. Ya. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Ya, betul. Berarti Yesus dan makhluk lain yang ada itu berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan, betul? Betul dong. Mana ya? Aduh. Sebab dia berfirman, udah. Berarti kan melalui firman itunya jadi penciptaan Bapak itu kan? Iya, Tuhan berfirman. Sebab dia berfirman. Sebab ini, Tuhan berkata. Ini bukan merujuk ke orang ini sebab dia itu adalah merujuk ke Bapa, sang pencipta. Udah. Iya, sang pencipta berkata maka semuanya jadi. Sang pencipta memberi perintah maka semuanya ada. Berarti kan melalui ada nggak perintah sang pencipta kepada Maria untuk hamil? Apa bang? Ada nggak perintah sang pencipta kepada Maria agar dia hamil? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kehamilannya Maria itu hamil sendiri, bukan karena perintah. Itu kehamilan Maria itu bang, itu melalui Roh Kudus gitu. Itu bukan kehendak. Itu yang menjadi manusia. Itu bukan kehendak. Itu bukan firman yang keluar dari mulut Tuhan. Itu bukan kehendak yang keluar dari mulut Tuhan. Maria, aku ini Roh Kudus yang diperintahkan Bapa untuk memberitakan kepadamu bahwa engkau hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki, hendaklah engkau menamai Yesus. Itu bukan firman. Itu bukan kehendak Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Itu bukan. Pada bulan ke-6, Gabriel, Roh Kudus datang kepada Maria memberitakan. Nah, itu bukan kehendak, itu bukan firman yang keluar dari mulut Tuhan itu. Gini aja bang ya. Coba baca dulu bang, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos. Kehendak kan? Itu kehendak kan? Kehendak gimana? Itu kehendak itu apa? Itu apa? Kalau bukan kehendak, itu apa? Kehendak siapa? Itu kehendak Bapa bersama dengan Bapa. Apa? Menurut saudara, firman di situ apa? Menurut saudara, firman di situ apa? Itulah Yesus Kristus itu. Oh, sakit. Anda sakit berarti. Anda sakit, Bang. Di situ nggak ada Yesus. Yesus itu ada nanti di data nomor 14-nya. Firman itu telah menjadi daging. Nah itu ya. Barulah ada Yesus. Sebelumnya Yesus nggak ada. Jadi gini bang, pertanyaanku. Berarti kan abang kan udah tahu jelas Alkitab ini. Kenapa Bang Juma nggak percaya Yesus itu adalah Tuhan? Ya kan gila Anda. Dari mana dia Tuhan? Dari mana dia Tuhan? Coba. Dari mana dia Tuhan? Coba. Dari mana?
Aspek apa sampai dia jadi Tuhan? Coba, sementara dia ini adalah perkataan Tuhan yang menjadi manusia. Kok jadi Tuhan? Anda gila rasanya memang. Yesus ini firman yang menjadi manusia. Kenapa Anda mengatakan firman menjadi Tuhan? Hah? Kan aku bilang, tidak mungkin orang itu di saat Kristen, di saat itu juga dia sehat akal. Tidak mungkin, mustahil. Firman itu telah menjadi manusia. Kok menjadi Tuhan? Firman itu menjadi manusia. Itu pun nanti Yesus disebut manusia setelah ditiupkan roh. Sebelumnya dia hanya disebut daging. Kalau daging Yesus tidak ditiupkan roh, maka dia menjadi mayat, bangke. Yesus itu bangke kalau tidak ditiupkan roh. Coba Anda baca Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi daging. Tidak dikatakan firman itu menjadi manusia, bukan. Nanti disebut manusia ketika roh ditiupkan ke dalamnya. Kejadian 6 nomor 3. Di situ pun abang udah keliru abang. Aduh. Keliru lagi. Apalagi yang keliru? Aduh. Ya, kelirunya di mana? Di mana kelirunya? Anda mengatakan Yohanes 1 nomor 1 di situ ada Yesus. Kampret. Sakit. Tahu aku melihat ke abang cuma. Nah, ya silakan Abang aja yang Anda tetap. Silakan. Pada saat Tuhan, dengar. Pada saat Yesus belum ada di atas muka bumi, Yesus di mana? Tadi kan abang bilang nomor 14, Yohanes 1 ayat 14. Isi itu manusia. Kok abang bilang daging? Bahasa Yunaninya apa rupanya, Bang? Kalau manusia kan antropos. Manusia antropos. Kalau di situ apa bahasa Yunaninya? Mungkin saya keliru. Silakan coba. Bahasa Yunaninya apa, Bang? Ayo, Bang. Jangan putus asa, Bang. Jangan putus asa, Bang. Kalau saya mengatakan, manusia itu adalah antropos dalam bahasa Yunani. Di situ apa yang dikatakan dalam bahasa Yunaninya? Antropos atau yang lain? Firman itu telah menjadi apa dalam bahasa Yunaninya? Telah menjadi apa? Menjadi apa, Bang? Saya bukan orang Yunani, Bang. Nah, kalau gitu status Anda belajar. Tajarin. Saya orang Indonesia. Firman itu, dengar. Firman itu telah menjadi SARS. Loh, kok hilang? Kena Benet. Kena ya Sadria. Di situ, bro, terus. Iya, anaknya Maria itu manusia atau Tuhan ya? Anaknya Maria, manusia atau Tuhan? 100% manusia, 100% Tuhan. Oke. Kalau giginya Yesus itu sama nonotnya itu Tuhan atau manusia? Aduh, di sini lah nggak dewasa, Bang. Nggak usah framing, Bang. Enggak framing, emang Yesus nggak pernah disunat. Yang disunat itu Tuhan atau bukan? Yang disunat itu malah Yesus. Itu termasuk Tuhan atau bukan? Bang, emang Itu kan manusianya. jual Quran ya, Bang ya? Oh, jadi nonotnya bukan Tuhan. Nonotnya bukan Tuhan. Aduh. Lanjut kembali Pak. Pusing dia, nonotnya bukan Tuhan dia. Lanjut. Jadi Yohanes 1 nomor 14. Aku nggak mau terpancing dengan anarki Di abang. situ dikatakan firman itu telah menjadi SARS. Firman itu telah menjadi daging. Tapi terjemahan Indonesia, daging dirubah menjadi manusia. Sedangkan daging dan manusia itu beda. Itu ya. Nah, bisa jadi di situ daging ayam, daging sapi atau apapun itu. Nanti dia disebut manusia ketika ditiupkan roh dan lahir. Oh, ternyata betul-betul manusia. Ya, jadi ini adalah cara lembaga Anda menipu Anda sendiri. Di situ tidak dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi daging. Sarx dalam bahasa Yunani. Cuman diterjemahkan manusia supaya bisa nipu-nipu. Nah, sekarang dijelaskan Matius 4 nomor 4, semua manusia itu berasal dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan.
Itu dalil, itu pengakuan Yesus. Bagaimana dengan rohnya Yesus? Zakaria 12 nomor 1, Tuhan menciptakan roh setiap manusia. Yesus manusia, berarti rohnya ciptaan. Kalau Anda membantah lagi, Anda lihat dalam Kejadian 6 nomor 3. Rohku, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak selamanya ada dalam diri manusia. Berarti roh yang ada pada diri manusia itu roh Tuhan semua. Jadi tidak ada alasan untuk menuhankan anak Maria. Karena anak Maria ini manusia, dagingnya ciptaan dan juga rohnya juga roh ciptaan. Makanya saya katakan, siapapun yang menyembah manusia ciptaan yaitu Yesus, maka dia anti Tuhan. Karena Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu tidak diciptakan. Tuhan itu tidak dihidupkan. Sedangkan Yesus itu memenuhi syarat sebagai manusia. Sedangkan Tuhan pencipta alam semesta bukan manusia dan tidak memiliki kelemahan. Yesus, dia memiliki kelemahan, bahkan seluruhnya lemah. Dengan demikian dia bukan Tuhan. Menuhankan Yesus sama dengan menuhankan ciptaan Tuhan. Menuhankan ciptaan Tuhan, dan kita sudah mengajarkan berkali-kali, beratus kali, berjuta kali, tetap saja menuhankan Yesus sama dengan Kristen anti Tuhan. Demikian. Kabur dia. Ya, selamat siang Bang. Bang Juma. Yuk, siang Bang. Saya pernah dengar nih, Bang Juma bilang Allah yang perkasa. Allah Abang yang ini Kristen ya Bang? Ya, Kristen. Silakan. Saya ini penasaran gitu sama jawabannya gitu kan. Yesus, Allah yang perkasa, Allah yang kekal ialah Muhammad, bukan Yesus. Terus, nah, ini sebenarnya Tuhan kalian itu siapa sih Bang gitu loh? Muhammad apa Allah gitu? Ya, jadi dasar pijakan munculnya pernyataan saya di situ, Allah yang dimaksud di situ itu adalah Allah dalam perspektif Kristen. Ketika dikatakan kielet yulan lanu benit tan ilanu, di situ diterangkan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan yang ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini merujuk ke sini. Orang Kristen menganggap ini Yesus. Enggak, siapa yang menganggap Yesus? Jangan buat asumsi liar gitu dong Bang. Gak ada yang nganggap Yesus. Kan Anda sendiri yang bilang ya. Nah, Allah setelah yang perkasa, kemudian Allah. orang-orang Kristen menganggap bahwa Yesaya 9 nomor 6 itu adalah Yesus, disebut sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tapi tidak ada bukti kalau itu untuk Yesus. Kalau dipaksakan, karena di sini adalah Hezekia yang dimaksud, maka saya katakan itu lebih pas ditobatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Yesus. Karena Yesus tidak memenuhi syarat itu. Lah, Muhammad juga kan manusia Bang. Ini tidak sedang berbicara mengenai Tuhan. Yesaya 9 itu tidak berbicara mengenai Tuhan. Saya jawab pertanyaan apa? Jawab Sekarang apa saya dulu tanya, nih, yang sekarang buat saya tanya nih kepada saudara. Ya, langsung Yesaya jangan 9 langsung itu gitu. membahas tentang Tuhan atau membahas tentang Raja Yehuda? Jawab dulu. Ngomong itu to the point, nggak usah. Iya, saya tanya dulu. Pertanyaan saya dijawab. Yesaya Pertanyaan 9 gua gitu loh. itu membahas tentang Raja Yehuda atau membahas tentang Tuhan? Ayo Bang. Kagak ngerti dia. Apa tadi? Enggak saya. Yesaya 9 nomor 6 itu membahas tentang Raja Yehuda atau membahas tentang Tuhan? Oh, dia nggak tahu latar belakang saya menyatakan itu. Nggak tahu dia. Berarti dia cuman- sama aja dengan ini, sama seperti orang-orang munafik di luar sana berarti. dia Sangat menyalahkan disayangkan. dia menyalahkan statement Bang Juma. Dia nggak tahu asal usulnya. Itu Ya, nama- ku katakan kalau di situ Yesus duduk sebagai Raja Yehuda, itu lebih pantas dinobatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Oke, Bukan- sekarang gini lah bang. Dulu itu bro, momen itu Yesaya 96 membahas tentang apa? Baik jawab dulu itu. Halo, suara saya ada gak? Yesaya 96 membahas tentang apa? Yesaya 9 itu membahas tentang Raja Hezekia yang sama seperti Raja Gedeon yang mengalahkan tentara Asyur dan Midian. Nabi Muhammad mengalahkan hampir seluruh tentara-tentara yang datang kemudian menyerang kerajaan beliau. Begitu bang, Nabi Muhammad kemudian membawa pasukan 10.000, ya sama dengan Hezekia. Lebih pantas Rasulullah itu dinobatkan di situ daripada Yesus yang jadi ketua RT aja kagak pernah. Susah lah orang-orang ini kalau mengkaji sesuatu tanpa dasar ilmu. Wah, ini yang bahaya. Ya memang saya akuin, saya jujur, saya masih belajar sama agama saya. Cuma Tapi kalau banyak kamu masih yang belajar, tahu tuh kenapa kamu dalam mengklaim? Islam? Apa tuh mengklaim apa tuh? Saya yang klaim apa? Saya Enggak. tadi bilang di awal, saya penasaran sama jawabannya. Iya betul gak saya bilang gitu? Iya, tapi saya sudah jelaskan dasar pijakan saya berkata seperti itu karena adanya ungkapan orang Kristen bahwa yang ada di Yesaya 9 nomor 6 itu adalah Yesus. Gitu, Bang. Oke. Makanya saya Terus kalau katakan ini bang, gimana? tadi saya dengar ada tadi yang bahas sunat. Ada gak sih bang ayat di ini di Al-Quran yang nyuruh sunat gitu? Nyuruh apa? Sunat yang ngebahas sunat di ayat Al-Quran. Jadi gini, ketika An-Nahl ayat 123 bercerita tentang Nabi Abraham atau Ibrahim, salah satu millah atau ajaran beliau itu adalah sunnat. Kan perintahnya jelas. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifan. Kemudian kami wahyukan kepadamu, ikutilah ajaran Ibrahim. Nah, salah satu ajaran Ibrahim itu apa? Sunnat. Berarti sama halnya ini perintah sunnat. Itu yang pertama. Yang kedua, keturunan Ibrahim, baik dari Ismail maupun Ishak, semuanya sunnat. Karena itu adalah perintah Tuhan kepada mereka secara turun-temurun. Gitu bang. Dan juga di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, siapakah yang membenci kemudian ajaran Ibrahim, maka sesungguhnya mereka itu adalah orang yang bodoh. Dalam surah Al-Baqarah ayat 130 diterangkan seperti itu. Wa may yarqabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Dan orang yang membenci ajaran Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Ajaran Ibrahim itu sunnat. Kami tidak mau kemudian memperbodoh diri dengan membenci ajaran tersebut. Maka kami umat Islam juga sunat. Nah, kalau Kristen tidak sunat itu kenapa? Karena sudah ada perjanjian baru bang. Jadi Siapa yang bikin perjanjian baru ini? Perintah firman Tuhan atau saya terangin bukan? lah, setahu saya lah. Apa? Jangan bersunat itu firman Tuhan atau bukan? Zaman dulu. Makanya ada perjanjian baru mengatakan itu materai supaya masuk keselamatan gitu ya. Nah, yang terakhir supaya masuk keselamatan gak perlu sunat, melainkan dibaptis gitu. Kalau menurut ajaran kita, sudut pandang kita agama Kristen gitu. Nah, itu firman Tuhan atau bukan, Bang? Firman Tuhan. Di mana firman Tuhan janganlah sunat? Masalahnya di mana? Apa kenapa? Di mana firman Tuhan janganlah bersunat? Bukan melarang. Memang bukan janganlah bersunat, bukan gitu, gak paham. Itu ada tuh di dalam Galatia 2, Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Itu apa? Perintah atau larangan? Karena kan saya udah jelasin tadi bang. Karena Yesus kan di perjanjian baru sudah buat nih bahwasannya nggak perlu sunat lagi gitu loh. Kata siapa? Baptis. Kata siapa nggak perlu sunat lagi? Kata si
Sunat gak sunat itu hak masing-masing personal dong. Lah, ya gak? loh kok jadi kayak Cuma gitu? nggak Ini kedudukan diwajibkan. Enggak, gini. kedudukan suatu ajaran itu berpola kepada firman Tuhan atau sesuka hati. Kan kalian diwajibkan. Itu yang membedakan Islam sama Kristen. Betul. Iya, Kristen Kalian ini kenapa diwajibkan, nggak sedangkan diwajibkan? Kami tidak diwajibkan. Nah, gitu kenapa loh. bisa demikian tidak diwajibkan sementara Yahudi dan Islam diwajibkan? Kristen ini ajarannya dari mana? Nah itu urusan kalian gitu loh. Kalian mau diwajibkan atau enggak, itu urusan kalian. Ya sekarang Gimana kan sih? kita diskusi. Saya tanya, orang Kristen ini tidak sunat itu ilmunya dari mana? Bisa sunat, bukan ini pengertian tidak sunat ini gimana ini bang maksudnya bang nih? Iya. Dilarang atau emang gimana? Nggak bisa ini gimana maksudnya? Iya kan saya nanya bang. Kristen ini tidak Iya, sunat itu pertanyaannya ajaran dari mana? dalam- Ilmunya dari mana Kristen tidak sunat? Itu loh. Ilmunya dari mana Kristen tidak sunat? Ya, Iya, tadi yang saya bilang itu kan nggak perlu sunat lagi gitu loh. ya itu ilmu dari mana bang? Loh, Kitab sendiri tuh Tuhan Yesus harus dibaptis katanya. di mana Yesus melarang sunat? Bukan melarang lah, kok melarang sih? Melarang. Berarti Yesus Harus gak diwajibkan. di mana itu Yesus katakan itu? Nggak harus diwajibkan. Ntar ya. Emang saya kurang. Oh alah sama anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kristen ini ngarang aja kerjanya nih. Yesus lagi dijadikan topeng. Yesus nggak pernah ngomong begitu, dibilang ngomong begitu. Aduh, ten. Itu gue bilang mereka ini anti Tuhan. Ember. Tuhan mengajarkan sunat. Mereka mengajarkan tidak sunat. Orang Yahudi, Tuhan mengajarkan ibadah Sabat. Mereka mengajarkan ibadah Minggu. Tuhan Yahudi mengajarkan jangan makan babi. Mereka makan babi. Boleh saya balas dulu bang? Silakan woi. Kira-kira siapa yang merusak akal mereka ini sebenarnya siapa yang merusak akalnya? Kok pada akal Lucifer. rusak ya? Oh iya. Lah, Bintang Timur ya? kok perlu Bintang Timur. sih? Ini kan? Ini nih. Kalian ngomong tuh gimana ya? Cepos-cepos aja gitu. Lah itu Tidak ada fakta. kesopanan sama sekali. Coba Anda tunjukkan kepada kita di mana Tuhan melarang orang bersunat. Nggak ada kan? Perintahnya sunat itu wajib. Bukan melarang. Nah. Wajib itu kan bagi Islam. Dan Anda jangan melihat dari Loh, pandangan bagi yang Yahudi, lain dong. bagi Yahudi wajib nggak? Wajib. Yahudi. Iya, wajib Kok nggak? Yahudi sih? Kok Yahudi bang? Kok Yahudi? Enggak, ini dulu kok Yahudi, Kristen Yahudi itu beda. Ya memang kan lucu ente itu. Islam Yahudi Anda wajib yang sunat. lucu. Lah. Islam Yahudi wajib sunat. Dalilnya ada. Sekarang Kristen tidak wajib sunat itu dalil dari mana? Kalian ini agamanya dari mana sih? Galatia 6 ayat 15. Nah, Oke, Galatia bisa saya itu katakan? surat untuk siapa? Dan dari mana surat itu? Lucu kan? Lah. Berarti benarlah kata Yesus, iblis yang menjadi bapakmu. Galatia itu surat siapa? Firman Tuhan. Iya dong firman Tuhan. Oh, berarti Paulus sudah jadi Tuhan. Lah, Paulus itu firman Tuhanmu. tadi- Lah, kan Anda sendiri tadi yang ngomong firman itu. Iya, tidak iya, panjang. iya. Yesus kan Nah, berkata, terus- iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti kamu mengikuti bapakmu kan? Bapakmu siapa? Yesus Paulus. berkata- enggak bentar. Yesus adalah yang mana datanya bang kayak gitu bang? Yohanes Yesus adalah yang 8. menjadi bapamu. Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Atas keinginan siapa Anda tidak bersunat? Keinginan Paulus. Paulus adalah bapak. Paulus ngaku bapak. Nah, berarti Paulus adalah iblis. Sebenarnya jujur aja apalagi emang karena kurang ini aja saya kurang ilmu aja sebenarnya. Oh, memang pantasan aja jadi Kristen. Iya jujur. Ya kalau kau Enggak, naik di tidak situ mungkin lagi, seseorang jadi itu menjadi badut lah. Kristen.
Di sisi yang lain juga dia berilmu, nggak mungkin, itu mustahil. Bukan ini nggak berilmu, cuma masih kurang lah, masih belajar gitu kan. Nah sekarang begini Bung, Tuhan yang benar mengajarkan bersunat. Lalu dari mana Kristen ini mengaku bertuhan tapi tidak bersunat? Tadi perasaan blok balik ya ngejawabnya ya. Iya, Kristen tidak bersunat itu ilmu dari mana? Lah, itu kan tidak diwajibkan gitu loh. Kata siapa? Ya, tidak mewajibkan siapa? Kan Kata siapa? Anda baca Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak bersunat maka dia harus mati, dilenyapkan dari bangsanya karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Makanya orang Yahudi itu memandang orang Kristen itu bidat. saya kalah di data doang ini sebenarnya. Aduh, kalau masalah logika cacat banget kalau gitu Bang, sumpah. Iya, jujur aja. Lalu Anda menangnya di mana? Anda kalah data terus menangnya di mana? Ya, menangnya di mana? Logika itu kalian cacat banget gitu Bang. Coba. Kita uji. Anda menangnya di logika. Coba. Bisa ndak Tuhan itu punya kelemahan? Enggak. Kutanya dulu. Bisa nggak Tuhan itu Enggak. punya kelemahan? Enggak kan? Enggak. Nah, Yesus ini punya kelemahan kagak? Punya pada saat dia di bumi, pada saat dalam bentuk wujud manusia. Nah, itu Tuhan. Itu kan. Terus Lebaran. pengertian lah. Tuhan itu punya kelemahan kagak? Enggak punya. Enggak punya. Sampai kapan Dalam Tuhan bentuk itu enggak punya keilahiannya. kelemahan? Sampai kapan Tuhan itu tidak punya kelemahan? Sampai kapan? Sampai selamanya dia itu. Selama-lamanya. Dia nggak punya kelemahan. Nah, oke, Nah, berarti dia nggak punya dengan kelemahan demikian, dalam keilahiannya berarti dengan gitu loh. demikian Yesus bukan Tuhan. Karena Yesus punya kelemahan, sementara Tuhan tidak punya kelemahan. Dalam bentuk manusia. Loh, Yang turun katanya ke tadi bumi. Tuhan itu selama-lamanya tidak punya kelemahan. Berarti selama-lamanya Dalam manusia keilahiannya. itu tidak bisa menjadi manusia. Dalam Karena kalau dia punya keilahiannya. kelemahan dan dia menjadi manusia, maka sisi kelemahannya itu ada. Sementara Tuhan tidak memiliki Ada. kelemahan Apa sih? selama-lamanya. Betul? Ih, Tuhan selama-lamanya tidak punya kelemahan kan? betul. Nah, berarti Tuhan tidak bisa jadi manusia. Karena kapan dia menjadi manusia, maka dia punya kelemahan. Justru dia gak punya kelemahan, dia berhak atas apa yang dia inginkan. Lucu. Dia bisa aja kan. Lucu. Manusia. Logika iblis ini. Lucu. Anda manusia mengatakan menjadi Tuhan Tuhan tidak. tidak punya kelemahan. Kalau Tuhan tidak punya kelemahan, maka dia tidak bisa menjadi makhluk yang punya kelemahan. Tidak bisa. Karena Tuhan itu tidak punya kelemahan, maka dia tidak bisa menjadi manusia. Karena kapan dia menjadi manusia, maka saat itu juga dia menjadi lemah. Apakah itu bisa disifati oleh Tuhan? Tidak. Karena Tuhan itu mustahil lemah. Tetapi karena Kristen masih menyembah Yesus, berarti Kristen tidak percaya kepada Tuhan, anti kepada Tuhan. Karena Kristen menyembah makhluk yang punya kelemahan. Anda sendiri loh yang mengatakan Tuhan tidak punya kelemahan. Dan sampai kapan? Betul, memang Selama-lamanya. Betul. Nah, Terus bisa enggak Tuhan menjadi lemah? nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Tuhan menjadi lemah itu nggak bisa. Tuhan bisa menjadi manusia nggak? Bisa. Berarti Tuhan bisa menjadi kelemahan. Berarti kalau gitu, mana yang betul? Anda mengatakan Tuhan tidak bisa menjadi lemah, tapi Tuhan bisa menjadi manusia. Manusia itu adalah ruangnya lemah, tempatnya lemah. Apa yang benar ini sebenarnya? Anda katanya lebihnya itu di akal, logika. Tapi kok logikanya hancur kayak gini? Sekarang kebalik tanya dari tadi. Kalian mulu nih. Gak tuh, kesimpulankan Yang dulu. tanya. Simpulkan dulu. Apakah Tuhan itu punya kelemahan? Nggak punya. Selama-lamanya? Betul. Apakah manusia itu punya kelemahan? Punya. Bisa tidak Tuhan punya kelemahan? Apa yang begini dulu deh. Apa yang kamu pahami tentang Tuhan Yesus menjadi manusia? Enggak, ini kan kesimpulan kamu sendiri ini kan, Juma. Sakit ente, sakit.
Nah, kan Tuhan itu punya kesimpulan Anda Tuhan sendiri, tidak kan? bisa punya kelemahan. Ya. Manusia punya kelemahan, punya. Betul, punya. Berarti Tuhan bisa nggak jadi manusia? Aduh, dia jadi manusia itu untuk Dia menjadi manusia. Dia menjadi manusia untuk lemah. Gimana sih? Tuhan tidak bisa Gimana kalau punya dalam bentuk- kelemahan. Manusia punya kelemahan. Kalau begitu, Tuhan tidak bisa menjadi manusia. Sebab Tuhan tidak bisa punya kelemahan. Kenapa Tuhan tidak bisa menjadi manusia? Karena pada manusia adalah ladangnya kelemahan. Tuhan mustahil lemah. Oke, dalam pencerahan ini oke lah, aku kalah ini. Gua kurang ilmu soalnya, saya oke. Gue nggak balik bertanya lagi. Kan dari tadi kalian yang bertanya terus. Oke, ya. Mengakui kekalahan lebih terhormat dari peserta kan, ya kan? Ya, Oke. Ini deh, yang umum aja deh. silakan. Soalnya ada rasa penasaran kan. Ya, silakan. Kenapa Nabi Muhammad lah ya, biar agak sopan, menikahi Tadi kenapa naik di situ Kak? Saya turun kan Kak dulu di ini. Aisyah yang masih umur 6 tahun gitu bang. Pertama, Oke. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melanggar apapun. Tak ada undang-undang yang dilanggarnya. Karena tidak ada undang-undang tentang agama melarang menikah usia 6 tahun pada saat itu. Tidak ada yang menjadi korban dan bukan aib Ya, pada maaf, masa Bang. Tujuannya masa itu. Tujuannya. Tujuannya adalah membuat kemudian seorang wanita menjadi cinta kepadanya dan menghafal semua hadis-hadis yang berasal dari dirinya tentang perempuan. Ingat, yang berasal dari dirinya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke atas muka bumi untuk membawa hukum, membawa syariat, ketetapan hukum-hukum. Siti Aisyah menurut hadits dinikahi usia 6 tahun. Serumah di usia 9 tahun. Oke. 9 tahun bagi bangsa Arab itu adalah wanita yang sudah tangguh. Karena kenapa? Orang yang hidup di padang gurun 9 tahun itu seibarat manusia Asia seperti kita ini itu sudah usia matang. 20 tahunan. Kalau orang Arab 9 tahun, di Indonesia itu 20 tahunan fisiknya. Itu yang perlu Anda pahami. Kemudian yang ketiga, menurut sejarah, pada saat perang Badar, perang Uhud, syarat untuk ikut perang itu tidak boleh noise. Kalau noise turunkan aja. Syarat untuk ikut perang minimal usia harus 15 tahun. Aisyah ikut perang Badar di usia 15 tahun. Sedangkan sebelum dan pada saat perang Badar, Rasulullah Muhammad SAW belum menikahi Siti Aisyah. Tapi bang kemarin ya ada yang bilang Gimana tuh? kemarin ada Gimana yang bilang hanya untuk meneliti haid katanya bang. Itu gimana? Tunggu dulu, sabar dulu. Oke. Usia 15 tahun, Siti Aisyah ikut perang Badar. Dan pada saat itu beliau belum menjadi istri Nabi Muhammad. Gimana Anda menelaah sejarah ini? Perang Badar terjadi pada saat usia Siti Aisyah 15 tahun dan beliau ikut. Dan di situ dia belum menjadi istri. Berarti informasi awal tertolak. Kedua, ketika ada hikmah yang muncul kemudian tentang hadis yang tadi berbicara mengenai haid, berbicara mengenai Haid. kesuburan wanita. Itu juga tidak salah.
Itu juga enggak salah. Artinya apa? Apa yang diterangkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bertolak belakang dengan keadaan wanita. Tidak ada yang keliru tentang itu. Enggak ada yang keliru tentang itu. Tapi bang ya, maaf saya potong. Kalau misalkan hanya untuk penelitian haid, kenapa dengan beralasan menikahi bang? Tidak ada yang melakukan penelitian haid. Tidak ada haditsnya Rasulullah melakukan penelitian haid. Tidak ada hadits tentang itu, gitu. Oh, jangan Anda jadikan itu sebagai acuan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan penelitian terhadap haid. Itu enggak ada. Berarti dia salah bang. Berarti dia sesat, salah yang ngomong kayak gitu. Mungkin dia berbicara mengenai keinginannya sendiri. Terserah dia, urusannya dia. Kita juga tidak tahu itu dia siapa kok ngomong kayak gitu. Berarti beralasan keinginan sendiri gitu bang ya, semua bang ya. Yang pasti dalam kaidah Islam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melanggar hukum apapun. Tidak ada korban pedofil di sana. Tidak ada bocah merasa kemudian dizalimi di sana. Bahkan Siti Aisyah adalah satu istri yang sangat cinta dan sangat sayang terhadap suaminya. Tuduhan barat mengatakan dia adalah pedofil. Mana buktikan? Korban pedofilnya siapa? Jadi mohon maaf, dari umur berapa Aisyah digauli oleh Nabi Muhammad gitu? Dalam satu Kan tadi sudah saya katakan kepada saudara, menurut sejarah risalah kenabian, usia 15 tahun Siti Aisyah belum dinikahi oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aduh, ini jadi banyak inian bang. Kemarin banyak yang bilang dia digauli umur 9 tahun. Sekarang 15 tahun belum menikah lagi. Jadi bingung bang jadinya gitu. Ya, Coba, makanya begini. Detail-detailnya dah. Ya, makanya begini. Ketika berbicara mengenai keislaman, maka yang menjadi patokan ketika berbicara orang per orang, maka kita harus mengaitkan itu dengan sejarah. Ingat, Apa bang? ya sejarah Islam lah. Masa sejarah Kristen? Enggak ada yang ngebahas Kristen. Jangan gue bahas Kristen. Ya makanya aku bilang, Anda bertanya sejarah apa? Kan lucu. Bilang. Oke. Udah. Kalau Anda tidak bisa mengerti ini, ya, maka saya sudah susah untuk melanjutkan. Gantian bro, Saya gantian. cuma pahamin. Ya udah, kamu turun aja, turun. Jangan turun dulu, saya tanya balik dulu. Anda bisa belajar dia. Bro, di dalam Matius 1 itu Pak Yusuf menikahi Maria dalam keadaan hamil. Menurut Anda apa ini melanggar hukum Yahudi, adat Yahudi atau tidak? Jawab dulu ini. Pertanyaan sama. Anda ingin mencari kesalahan Islam, Anda akan temukan itu. Tidak akan Anda temukan, percuma. Bukan nyari kesalahan, bertanya doang. Soalnya bergara kekeliruan. Soalnya kemarin ada yang ngomong. Ya udah, lu jawab juga pertanyaan gua. Percuma. Terlalu jauh Anda melangkah. Pelajari dulu Yesus. Dia manusia atau kucing. Pelajari aja dulu itu. Dia manusia apa kucing? Ini nih. Ini nih. Iya, aku tanya samamu, dia manusia atau kucing? Pertanyaan serius loh itu. Lah, Muhammad manusia apa kerbau? Ya dia manusia. Ku jawab dia manusia. Betul, Nah sekarang biasa, ya. Yesus itu manusia atau kucing? Jawabanmu? Manusia lah. Ya. Terus? Berarti Anda menyembah manusia. Selesai kan? Selesai. Gitu aja kok repot. Kristen penyembah manusia. Dalam Manusia. Di mana? Udah. Ya Kristen penyembah manusia. Sedangkan Tuhan alam semesta bukan manusia. Makanya tema saya itu Kristen anti Tuhan. Sampai situ paham? Samakan manusianya Anda dengan manusianya Yesus, itu jelas berbeda. Oh, alasan Apa bedanya? lagi itu? Apa bedanya? Apa Saya lagi dengan itu? Yesus apa Alasan bedanya? apa itu? Hah? Apa bedanya coba? Yesus itu Tuhan itu sendiri, Bang. Ayatnya mana? Jangan nipu. Udah diturunkan aja, orang manusia stupid kayak gini apa Lalu yang saya Ayatnya tanya mana? dulu dia. Yesus Tuhan itu sendiri, pengakuan Yesus mana? Jangan tipu-tipu dong. manusia Anda dong kayak gini mengatakan apa Yesus yang kau tahu? manusia, Yesus Tuhan itu sendiri, itu Anda sedang Buat nipu. mainan dulu banyak Mak. Ganti hotel sebelum ada hotel baru. Enggak, gue juga Nipu gak itu. serius sama dengan Di mana Yesus mengatakan Manusia dia adalah dong, Tuhan itu sendiri? manusia tulul. Saya aja lagi ngegambar ini nggak fokus, nggak penting juga sebenarnya. Bro, entar dulu ini masalah Berarti kamu asal cuap-cuap. masalah perkawinan Nipu dulu nggak sadar. ini. Bro, Asal tutup itu mata. Pak Yusuf menikahi Maria dalam keadaan hamil. Itu melanggar hukum atau tidak? Di mana melanggar hukumnya? Boleh nggak menikahi wanita dalam keadaan hamil di zaman itu? Sah-sah aja.
Tak boleh. Masa menurut nenekmu? Rajam itu. Intinya Boleh. kalau Kristen apapun boleh, nyembah manusia juga boleh kok. Iya juga sih. Iya dong. Nah, kami mah enggak ada Kristen nyembah gitu tuh. lah, Kristen gitu Ngelilingin lah. berhala gitu loh. Iya. Lah, no. Mana mungkin Udah. kami ngelilingin batu. Udah mulai Udah, ngaco dia. turunin deh, turunin si monyet ini turunin. Udah mulai ngaco dia. Turunin. Udah mulai ngaco. Kalau Dia kalau ngaku Yesus argumentasi manusia. ngaco. Dia bilang Anak dia yang Tuhan lahir itu sendiri dari kan sperma goblok itu babi ya namanya. gitu. Udah mulai ngaco. Sejak kapan manusia itu Tuhan? Di dalam kitab dia sendiri, dalam kitab bilangan 23:19, Tuhan bukan manusia. Dia bilang Tuhan manusia. Kopla kan? Otaknya juling, ya itulah. Juling. Biasanya matanya orang yang juling, ini matanya, ini otaknya yang juling. Ada yang matanya juling sama otaknya juling, ada juga. Otaknya juling, matanya juling. Enggak, kalau otak juling nggak ada lah bang. Mata Oh, yang ada. juling. Satu kesini, satu Oten itu kesini. otaknya juling. Mbak Nora diam dulu, begini-begini juga lu pernah kayak gitu. Lu pernah nyembah manusia lu. Sekarang aja kamu bisa ngomong begitu karena sudah sembuh dari gila nyembah anak orang. Coba dulu. Tapi setelah beliau menyembah Allah kan beliau lebih mulia kan. Lebih mulia daripada Islam munafik. Iya, Masya Allah. Langsung mukanya kayak skincare. Udah mau pakai skincare. Jangan kayak gitu lah bang. Malu aku. Ya Allah. Coba praktekin lagi skincare gimana pakainya. Nggak usah. Nggak usah. Ya Allah, ya Robbi. Ada tadi pernyataan yang bagus dari Mbak Nora tadi. Kata Yesus di dalam Markus 16 ayat 16. Kalau dia percaya minum racun tidak mati, ya kan? Tapi Yesus mati diracun. Berarti Yesus itu orang nggak beriman katanya. Wah, bener juga nih. Iya, Yohanes 19:30 ya. Iya, dia mati bukan karena disalib, tapi mati karena minum racun, minum miras. Anggur asam. Itu kan jadinya bertentangan dengan apa yang dia katakan sendiri. Barang siapa yang percaya, ya, ketika dia minum racun maut, dia tidak akan mati. Lah Yesus minum racun mati, berarti dia nggak beriman katanya kan. Bener juga kata Mbak Nora itu. Kelompok-kelompok kota begitu kan. Saya nyimak di bawah tertawa aja saya. Dia Udah karena dia ini selingan bawa taruh dulu. orang. Ini selingan karena OT-nya masih ditunggu naik. Untuk teman-teman jangan lupa hadir semuanya kaum muslimin muslimat tanpa kecuali. OT juga boleh hadir, nanti kita diskusi di sana pada tanggal 16 September tahun 2024 di Ciater Jawa Barat. Itu milad, terus gathering, terus kopi darat, reuni hari ulang tahun API. Insya Allah semua pada hadir sebagai nanti di situ ada pembelajaran kristologi, diskusi-diskusi ringan. Nanti dibawakan langsung oleh Bang Juma, Pak Desugi, Ustaz Wapi semuanya. Untuk itu diundang semuanya pada tanggal 16 September 2024. Untuk meringankan atau lebih terlaksananya kegiatan ini biar nyaman semuanya, ya kami masih menunggu uluran tangan kaum muslimin muslimat untuk bisa salurkan bantuannya ke rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia dengan nomor rekening 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73 Bank Tabungan Negara atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Ditunggu semuanya, jangan sampai ketinggalan. Lanjut Mbak Nora. Ini saya naikkan orang kok nggak bisa sih? Katanya Victor Tamu sudah dimatikan katanya. Gimana? Bisa. Nggak bisa nih saya naikkan orang. Victor Tamu telah dimatikan katanya. Nah, ini Bang, baru-baru. live kan ya. Live Bisa. lewat YouTube. Insya Allah di live kan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mandu juga sama kayak cuka apel ini banyak manfaat, kaya manfaat ya yang dapat kita
kita dapatkan jika kita juga mengkonsumsi madu ini Apa sih ini? setiap hari ya. Aduh. Naik kok yang dibahas lain. Madu. Apa sih? Madu. Gak ada salam, gak apa kok langsung promosi. Maksudnya apa ya? Bawang tawon itu bang. Bawang tawon. Coba disambut yang baru datang itu Bang Andi. Retno, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi muslim. Waalaikumsalam. Retno. Halo Retno. Nggak ada suara, kita turunkan dulu. Ini Nisar berisik Di mute dulu Bang Nisar. Biawak sungai coba kita naikkan. Terus siapa lagi? Nama ini aneh-aneh, ini males aku naikkan benar. Baroder siapa nih? Tapi ada momen-momen yang kita petik tadi di sini dan Oten tadi itu sangat mengakui bahwa dia kalah dalam hal logika. Bahwa ya kalau masih menuhankan, kalau Tuhan itu berubah menjadi manusia berarti lemah. Kalau masih menuhankan manusia itu berarti akalnya mati total. Ini dicatat teman-temannya, dicatat, diakui tadi itu. Dan memang harus diakui. Kalau Tuhan menjadi manusia, manusia ini lemah. Kodratnya lemah. Artinya kalau masih menuhankan Yesus berarti menuhankan manusia yang lemah. Artinya akal mati total. Ini yang naik berisik banget sih. Lagi ngebengkel juga. Bara, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi muslim, Bara. Halo Bara. Selamat siang. Selamat siang, Muslim Kristen Bang. Ya, selamat siang saudara. Ya, Anda Muslim Kristen Bang. Bang Bara, Muslim apa Kristen Bang? Ya, halo Bang Bara. Oh Kristen, oke. Apa yang mau dibahas Bang? Ikut tema Kristen anti Tuhan? Ya, boleh Pak. Nah, silahkan, apa komentar Anda? Itu saya ingin menanyakan mengenai itu Pak, temanya itu kok Kristen anti Tuhan itu maksudnya saya mau nanya itu dasarnya dari mana gitu temanya itu, dasarnya dari silakan mana? Bang Juma. Ini dari sekte mana ini? Terima kasih. Dari sekte mana Bang? Protestan Katolik Bang. Oh, Kristen Pak. Iya. Kristen anti Tuhan itu karena Kristen sudah tahu Tuhan itu pencipta alam semesta, tapi tetap aja menyembah ciptaan bernama Yesus. Kenapa Kristen tidak menyembah aja Tuhannya Yesus, Bang? Kenapa harus menyembah Yesus? Yesus kan mengajarkan murid-muridnya untuk menyembah. Secara detail gitu, apa dasarnya gitu? Dasarnya karena Kristen menyembah Yesus yang juga bertuhan. Kenapa Kristen masih menyembah Yesus sementara Yesusnya bertuhan? Kenapa bukan Tuhannya Yesus aja yang disembah? Masih menyembah Yesus. Apa nggak cukup dengan satu Tuhan aja, yaitu yang mereka sebut Elohim, pencipta alam semesta? Apa nggak cukup dengan itu? Mesti harus menyembah Yesus juga gitu loh. Bukannya nggak cukup Bang. Jadi Tapi, kan Tuhan kami itu kan disebut ya Allah Tritunggal gitu kan. Nah itu nggak cukup itu, karena Anda tambah-tambahkan lagi kan. Padahal Tuhan itu kata Yesus satu-satunya, tak ada yang lain. Bahkan hidup kekal di dalam Yohanes 17:3 itu diperoleh ketika mengenal Tuhan itu satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Dan Yesus mendudukkan dirinya pada saat itu sebagai utusan. Hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan, dan yang kedua mengenal Yesus yang Engkau utus.
Nah, terus kenapa Kristen setelah mendengarkan ucapan Yesus hidup kekal itu adalah mengenal Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan dan mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan? Kenapa nggak puas? Kenapa mesti Yesus juga menjadi Tuhan? Padahal Yesus mengatakan satu-satunya, nggak ada tambahan yang lain. Aku hanya utusan, tapi Kristen tidak puas. Enggak lah, Bang. Oh. Kira-kira kalau manusia menyembah hanya satu Tuhan saja, yaitu Tuhan yang diperkenalkan Yesus, apakah manusia nggak selamat? Iya begini Bang, karena kan abang belum memahami maksudnya itu Memahami, secara utuh. memahami itu Ya, berasal dari kata kekristenan paham itu kan? secara utuh gitu. Nah, Ya. memahami itu berasal dari kata paham. Akar katanya paham. Paham itu alat yang dipakai akal kan? Iya kan? Ya. Masuk akal, ya, betul. masuk akal nggak itu Tuhan memiliki kelemahan menjadi makhluk? Menurut saudara, masuk akal nggak Tuhan itu jadi manusia, mati dibunuh manusia? Masuk akal nggak? Ya kan karena nggak tahu, abang belum tahu sebetulnya itu sejarahnya gimana gitu kan. Tahu itu kan berasal dari akal, ya kan? Iya betul. Masuk akal tidak? Tuhan jadi manusia, dibunuh manusia. Begini Bang, kalau di agama kami itu kan, kita itu kalau memahami namanya suatu kepercayaan itu nggak bisa diukur dengan logika atau pemahaman secara di secara akal, nggak bisa. Ataupun keilmuan ataupun dengan pengetahuan kita Manusia. sendiri gitu. Oke, berarti Ya. agama Anda nggak boleh diselami dengan akal, betul? Ya kan karena iman Bang, kita karena iman karena percaya. Oke. Gitu. Oke, berarti Karena kita mengimani itu bukan karena secara logika atau pemahaman kita sendiri gitu, atau dengan ilmu pengetahuan enggak. jadi orang menjadi Kristen itu bukan polanya berilmu dulu berarti ya? Lalu apa? Kalau bukan ilmu lalu apa Bang? Harus tidak berakal. Untuk jadi Kristen harus nggak Iya. berakal, buang Kalau akal jadi jauh. Kristen kan akal katanya enggak. Nah sekarang kalau jadi Kristen kalau bukan akal lalu untuk apa yang kita pakai untuk masuk? Saya ini mau masuk Kristen kalau pakai akal enggak boleh. Karena mustahil saya masuk Kristen kalau saya masih menggunakan akal, itu mustahil. Nah saya ingin masuk Kristen, saya harus membuang akal saya. Orang yang membuang akalnya itu orang apa namanya Bang? Gimana Bang? Orang yang membuang apa tadi? Membuang akal. Menurut abang orang yang membuang akalnya itu orang apa namanya Bang? Lu ye. Gimana ya? Bukannya gimana jelaskannya sama Bang ya? Biar Anda nggak bisa menjelaskan apa-apa karena penjelasan itu polanya akal. Bagaimana Anda membuang akal tapi menjelaskan pakai akal? Gimana ceritanya itu? Anda mengatakan agama kami itu tidak berdasarkan logika. Terus Anda ingin menjelaskan, penjelasan itu harus logika. Kalau penjelasan tidak seperti logika, itu orang ngigau. Kalau tidak berdasar logika, itu ngigau namanya Bang. Kecuali Anda ingin mengatakan Kristen itu tidak menggunakan akal. Untuk mempertuhankan anak Maria, wajib tak pakai akal, pakai iman. Nah itu baru jujur. Tapi kalau Anda mengatakan iman kami tidak bisa dilogikakan, lalu kalau iman tidak bisa dilogikakan, berarti iman Anda itu tidak masuk akal. Kan gitu. Nah, lalu untuk apa akal ini diberi oleh Tuhan kalau iman yang kita punya tidak selaras? Bukankah Tuhan itu maha mengetahui? Sedangkan iman itu dasarnya dari Tuhan. Maka kesimpulannya akal dan iman itu harus sejalan dong. Bukan bertentangan. Karena imannya dari Tuhan, akalnya dari Tuhan. Dua-duanya harus selaras. Tetapi kalau akal dan iman bertentangan, ya ada yang keliru di situ. Kalau dari Tuhan pasti masuk akal.
Nah sekarang ajaran menyembah Yesus itu dari Tuhan atau dari mana, Bang? Mempertuhankan Yesus itu dari Tuhan atau dari mana? Karena kalau dari Tuhan tidak bisa kontradiksi, kontroversi itu nggak mungkin. Karena Tuhan itu maha mengetahui, kecuali Tuhan palsu. Tuhan palsu itu nggak mau mengetahui. Lain di akal, di iman, itu Tuhan palsu. Nah sekarang, menurut saudara, apakah saudara itu menyembah Yesus berdasarkan pengetahuan, akal? Atau itu hanya imani saja? Ya, ya itu yang saya bilang tadi Bang. Kalau ibaratnya kita secara pengetahuan atau logika gitu, kita logikakan semua, itu nggak bakalan sampai kapan pun nggak bakalan kita imani gitu. Berarti Yesus penipu, Bang, kalau begitu, Bang. Karena menurut Yesus itu di dalam Markus 12 ayat 31, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Anda ini ikut Yesus enggak sih? Berarti Yesus pembohong dong. Kalau untuk mengenal Tuhan nggak boleh menggunakan akal. Mana yang benar, Anda atau Yesus? Ah, ini orang modal iman doang naik ke sini. Mampus lah kau. Memang begitu kalau di gereja, Pak D. Ngeri kalau doktrin dari gereja ini ngeri kali, nggak sesuai dengan Bible. Kan? Kemana dia? Bara-bara? Bere? Ke perpustakaan. Untuk apa? Untuk membaca. Lah, membaca bukannya pakai akal itu. Kayaknya bara-bara ini udah nggak nyambung ini debatnya ini. Coba cari yang lain. Berisik doang. Henzi Yohana, selamat siang. Halo Henzi. Halo. Ya, Islam Kristen, Bang. Kristen. Oh, Kristen. Lanjut, Ahi. Saya ibadah dulu, Ahi. Lanjut. Siap. Waduh, berisiknya waduh. Di-mute dulu dong. Ya. Gimana Bang, tertarik dengan tema Kristen anti Tuhan? Bang Henzi? Ya. Temanya Kristen anti Tuhan, Anda sepakat? Dari sudut pandang mana? Dari sudut pandang Yesus. Nggak ada. Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Anda menuhankan Yesus, itu atas perintah siapa? Konsepnya dari mana konsepnya? Yohanes 17:3. Baca baik-baik. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa Engkau lah sebelum ke sana, asal Tuhan. Dari mana? Apa sih asal? Cikal bakal. Maksud lo apa? Ini tidak membahas masalah etimologi Tuhan. Langsung aja masuk ke substansinya. Anda menuhankan Yesus itu atas perintah siapa? Itu intinya. Ya dari mana? Asasnya dari mana? Kalian apa kan sih? cuma apa yang kalian mengerti gitu loh dari konsep Tuhan. Itu Tuhan di dalam kamus Bible, nih saya langsung jawab pakai kamus Bible. Tuhan menurut kamus Bible adalah sang pencipta.
langit dan bumi, biasa disebut Allah Israel. Cek kamus Bible Anda. Menurut KBBI, Tuhan adalah sang pencipta yang diibadahi. Dah, kalau etimologi Tuhan ngapain dibahas, anak kecil juga tahu. Sekarang yang jadi masalah, mengapa Anda menganggap Yesus itu Tuhan, padahal Yesus sendiri tidak pernah menjelaskan bahwa dirinya adalah Tuhan. Itu intinya. Oke, Tuhan itu penguasa bukan? Penguasa langit dan bumi. Maha kuasa bukan? Iya, maha kuasa. Iya, kalau maha kuasa juga apa jadi masalahnya? Apa Yesus maha kuasa? Maha kuasa. Apa mana buktinya Yesus maha kuasa? Dalam sejarah. Sejarah, Bible. Sejarah ya, dalam Bible saya nggak butuh sejarah. Anda beragama Kristen. Bentar. Anda beragama Kristen itu menurut sejarah atau menurut Bible? Jadi gini, ya, agama Kristen itu adalah kepercayaan bahwa Allah Bani Israel, Allah Abraham, Yakub dan Ishak mewujudkan diri dalam satu pribadi yang mempersona dan sempurna. Itu sudah kata siapa? Itu kata siapa? Nubuat. Oke, di mana nubuatan di mana Tuhan akan jadi manusia? Gini ya. Pakai data. Cuma comot-comot aja ya. Kalian percaya gak? Kita bicara jangan Bible dulu deh. Kita bicara mengenai kitab ngapain? Ketika kita bicara Kristen, kita bicara kitab sucinya Kristen. Ketika kita bicara Islam, kita berbicara kitab sucinya Islam. Karena agama itu punya dasar yaitu kitab suci. Jangan keluar dari kitab suci. Anda mengatakan Tuhan akan menjadi manusia. Mana datanya? Mana nubuatannya? Itu yang saya tanyakan. Bisa jawab enggak? Datanya ada di akal rusak. Mana datanya Tuhan itu akan menjadi manusia atau Tuhan dinubuatkan akan datang sebagai manusia? Mana datanya? Di gereja Anda boleh gabrul. Di sini tidak. Di sini orang-orang yang paham Bible, paham Quran. Jangan asal gacor di sini. Ayo, mana datanya Tuhan akan menjelma jadi manusia itu mana? Saya sudah baca Bible bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu. Bahkan belum ada pendeta yang hafalan Biblenya melebihi saya. Saya tidak menemukan di dalam kitab Perjanjian Lama Tuhan akan jadi manusia. Di mana? Oh, kok membahas masalah Kristen keluar dari Bible? Gimana ceritanya? Mau pakai asumsi doang? Nggak masuk. Debat di sini pakai data, bukan pakai ngarang. Udah, nggak ada jawaban? Turun. Kalau nggak ada jawaban, cari yang lain. Dulu Pak De, biar di sini membusuk dulu. Biar di sini membusuk. Nah, udah sama Bang Andi, silakan. Enggak, jangan diturunkan. Biar dia membusuk dulu di sini. Yang lain aja dulu. Zulyuni, Kristen apa Islam? Ini Yuni nggak ada nyaut, kita turunkan dulu. Terus siapa lagi? Nah, ini M Yani. Selamat siang, assalamualaikum kalau Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi Muslim dari Kalimantan Barat. Oh, masya Allah. Kalimantan Baratnya mana, Bang? Kayong Utara, kabupaten yang terbaru. Kayong Utara. Kayong Utara ya. Oke, lanjut Bang. Apa yang mau disampaikan, Bang? Ya, sementara nyimak dulu. Tapi yang jelasnya untuk teman-teman Kristen ini kayaknya ndak imbang debatnya saya dengar nih. jadi malas sebenarnya. Ndak imbang, ndak ada data, ndak ada apa gitu. Saya ingin bertanya. Sebentar Bang. Saya ingin bertanya kepada teman Kristen. Ini dia biasa mengatakan bahwa kalau Allah di surga sebagai Tuhan Bapa. Saya mau nanya, kalimat Allah ini bahasa Arab kah atau bahasa Roma gitu? Karena Kristen kan dari Roma kalau tidak salah tuh. Teman Kristen bisa jawab enggak? Ya, biar saya jawab. Jadi mereka itu mengapa memakai kata Allah, ya kan? Itu tujuannya untuk menipu, Bang. Karena kalau mereka itu tidak pakai kata Allah, nggak laku di Indonesia. Karena Indonesia itu mayoritas Kristen. Mayoritas Muslim.
Nah, kalau mereka itu hidup di mayoritas Hindu, Tuhannya jadi Sang Hyang Widi. Kalau hidup di mayoritas Konghucu, Tuhannya jadi Sunggukong. Jadi Kristen itu di mana dia berada, di mayoritas mana dia berada, itulah yang jadi nama Tuhannya. Ketika dia berada di Sumatera Utara, di kalangan orang Batak, ketika orang Batak itu agamanya permalin, yang disembah Debata, Tuhan mereka jadi Debata. Begitu, Bang. Itu Kristen seperti itu. Debata, Pak, Debata. Salah dong, Mbak. Halo. Bukan Debata, Debata. Debata, ya Debata. Nah, begitu. Jadi Kristen itu Tuhannya itu selalu berubah-ubah. Di mana dia berada, di mana apa agama mayoritas di daerah itu, maka itulah nama Tuhan mereka. Ketika mereka bersama-sama dengan orang penyembah pagan, Tuhannya orang pagan itu namanya Theos. Itu dia kan, Tuhannya juga Theos. Kamu. Kok asumsi? Kamu kata Allah itu sudah ada. Sugi, kata Allah itu sudah ada di kekristenan. Di mana? Di bangsa Arab, di Syria. Buktikan kepada saya kata Allah sudah Sugi, ada di dalam. Aduh, saya butuh data. Saya butuh data. Saya butuh data. Mana datanya? Apa nama kodeknya? Apa nama manuskripnya? Di abad ketiga yang berbahasa Arab. Ayo sini. Ayo dong. Baca istighfar. Itu cara melawan iblis itu.